Kembali lagi di Newsroom pemirsa, kami masih membahas pemberhentian sementara kartu sehat di Kota Bekasi. Pak Yayat, sebelum jeda, Pak Yayat sempat singgung ya BPJS dan kartu sehat ini. Karena banyaknya masyarakat di Kota Bekasi itu memang memilih menggunakan kartu sehat dibandingkan BPJS. Jadi sebenarnya apa dampak yang akan ditimbul di dalam masyarakat? Kan begini, ini kan ada double budget ibaratnya ya. Orang misalnya, ya sebetulnya dalam konteks pemilihan kartu itu kan orang melihat mana yang lebih nyaman, lebih mudah, lebih cepat. Kelihatannya kalau kartu sehat Bekasi ini agak lebih longgar. Misal satu, mekanisme prosedural itu bisa langsung ke rumah sakit tanpa rujukan, ya kan? Jadi kalau tanpa rujukan itu kan obatnya akan terjadi perbedaan. Kalau di puskesmas itu kan pendekatannya preventif, promotif. Jadi ibu cuma sakit perut aja nih, itu kan? Artinya ya nggak usah perlu ke rumah sakit. Tapi kalau rumah sakit kan pendekatannya kuratif, langsung diobatin. Jadi biayanya akan bengkak di situ. Nah, jadi kalau misalnya BPJS selama ini harus menggunakan rumah sakit puskesmas sebagai rujukan. Perlu tidak nih sampai ke rumah sakit. Nah, yang kedua, yang menarik kan gini, kartu saatnya Bekasi ini mungkin bisa dikoreksi ya. Ini kan pola kerjasama dengan hampir 36 rumah sakit di Bekasi ini cukup banyak nih. Nah, pertanyaannya kan begini, ketika fasilitas itu memang tujuannya baik, tadi dikatakan oleh Pak Wali Kota, tujuannya baik, melayani masyarakat tanpa harus menggunakan rujukan dari puskesmas, itu membuat orang semuanya merasa mudah. Sakit dikit, udahlah langsung ke rumah sakit. Nah, itulah yang menjadi cost. Mungkin Ibu Evi bisa mengkonfirmasi berapa besar APBD kita ini di APBD-nya perubahan itu untuk membayar pembengkakan itu cukup tinggi sekali. Nah, sebetulnya kan orang akan memperbandingkan dari dua kartu. Misalnya contoh, kalau saya punya kartu BPJS sama saya punya kartu asuransi, asuransi saya gunakan karena asuransi itu lebih mudah kan. Kalau misalnya BPJS pun kita melihat pelayanan di rumah sakit pun ada beda. Apotik yang punya BPJS, apotik yang punya kartu asuransi, apotiknya rumah sakit. Jadi sekarang tuh di dalam pelayanan di rumah sakit pun sudah tersekat. Dan jenis-jenis obatnya pun ada yang ditanggung, yang tidak ditanggung. Nah, kartu sehat Bekasi ini mungkin dari jenis obatnya ada yang lebih mudah. Nah, ini pertanyaan kan, ketika tidak ada filter, tidak ada semacam pencegahan dan sebagainya, bukan pencegahan ya, pengaturan yang lebih selektif, itu akan membuat beban APBD itu akan kedodoran. Ya, saya nggak tahu kalau berapa besar yang seharusnya harus ditutupi oleh hutang yang terjadi saat sekarang. Gitu. Baik, Pak Yayat. Mungkin Bu Evi bisa tanggapi dan seharusnya berapa anggaran yang dialokasikan Bu Evi untuk masyarakat kartu sehat ini, dan seperti kata Pak Yayat ini kan ada anggaran double ya BPJS dan kartu sehat. Mungkin bisa dijelaskan Bu Evi? Pembiayaan untuk kartu sehat itu APBD kalau kita lihat historinya dari 2018 itu mengcover kurang lebih 170 miliar. Dan kemudian ada APBD perubahan di pertengahan itu karena terjadi pembengkakan, kemudian muncul anggaran penambahan sebesar 145,7 miliar. Itu luar biasa. Akhirnya bahwa tahun 2018 itu ada anggaran KS yang membengkak itu sekitar 315,7. Luar biasa. Ini pembahasan, meskipun sebenarnya di pembahasan perubahan 2018 ini belum terverifikasi. Artinya berapa sih sebenarnya kebutuhan anggaran untuk KS itu. Nah, kemudian tahun 2019 juga kita amati bersama bahwa terjadi over budgeting juga untuk KS. Oleh karena itu kemarin juga lewat RAPBD 2020 kemudian pemerintah kota juga meminta untuk menganggarkan untuk 2020 itu hampir 400 miliar. Nah, makanya ini terjadi jadi tiap tahun ada defisit gitu ya Bu, kan lebih idealnya sebenarnya kan APBD itu harus menyiapkan sekitar 10%. 10% dari APBD bidang kalau 2020 itu sekitar 5,8, itu artinya bahwa anggaran yang harus disiapkan itu sebesar
580 miliar. Iya. Sementara kita lihat bahwa apa yang disampaikan oleh Pak E tadi, bahwa terjadi overcost terhadap penggunaan KS, karena mereka yang menggunakan KS juga sebagian adalah pengguna BPJS juga. Sementara mereka lebih banyak menggunakan KS karena banyak kemudahan-kemudahan yang didapat. Betul apa yang disampaikan bahwa aksesnya jauh lebih mudah. KS tidak perlu lagi menggunakan rujukan harus lewat puskesmas dan sebagainya, tapi bisa langsung ke rumah sakit. Bahkan kadang penyakit-penyakit yang sangat mungkin diobati dengan mudah pun langsung ke rumah sakit besar. Ini yang menimbulkan banyak pembengkakan di anggaran untuk KS itu sendiri. Oke, baik Pak Yayat, mungkin setuju nggak dengan pernyataan Wali Kota Bekasi bahwa BPJS memonopoli jaminan kesehatan? Begini, sebetulnya kalau dalam konteks pelayanan kesehatan, makin banyak providernya itu sebetulnya makin bagus, kayak seperti di asuransi saja lah, ya kan? Tapi yang menjadi pertanyaan, kalau BPJS memonopoli kan orang akan bertanya kualitas pelayanan bagaimana? Ibaratnya orang sakit mungkin dalam menggunakan pelayanan itu mungkin tambah sakit karena ngantrinya lama, menunggu untuk mendapatkan tempat tidurnya juga ruangan juga lama. Jadi pertanyaannya ketika dimonopoli, kemudian dalam konteks ketersediaan rumah sakitnya tidak mencukupi, pelayanan tidak maksimal, tentu kan harus ada pilihan alternatif. Nah, yang menjadi pertanyaan sebetulnya, masyarakat kan boleh memilih. Sebetulnya gini, kalau pemerintah menyediakan kartu sehat, itu kan bentuk pelayanan kepada masyarakat, bahwa pemerintah menganggarkan anggaran kesehatan untuk melayani masyarakat. Nah, BPJS itu ya dari negara ya, dalam konteks sebetulnya juga bagian dari tanggung jawab negara. Tapi sekarang kan karena kemarin juga ada masalah dengan BPJS, akhirnya jebol juga. Nah, sekarang pertanyaannya kan, yang didorong ke Bapak BPJS juga kemandirian. Jadi selama ini mungkin masyarakat merasa segalanya ditanggung oleh pemerintah. Nah, kelihatannya dengan pengalaman kemarin, itu masyarakat didorong supaya lebih mandiri dalam konteks untuk membiayai biaya kesehatannya. Jadi ibaratnya kayak gotong royong lah. Kalau saya pakai, yang lain sakit. Tapi saya kira yang menjadi masalah, kalau mau memonopoli, saya kira yang menjadi persoalan kadang-kadang dimonopoli, kualitas pelayanan itu tidak sebaik. Nah, di sini kan pemerintah daerah kan melihat kalau ada rakyatnya sakit kemudian tidak bisa ke rumah sakit karena ternyata kartu BPJS-nya dia belum bayar atau pelayanan tidak maksimal, tentu pemerintah punya tanggung jawab untuk memperbaiki sistem tersebut. Cuman yang menjadi pertanyaan, ini kadang-kadang ada orang yang menggunakan dua kan, atau tiga bahkan. Ada asuransi, ada BPJS, kadang-kadang juga menggunakan kartu sehat itu tadi. Baik Pak Yayat, kami akan lanjutkan dialog ini setelah jeda yang satu ini. Pemirsa tetaplah di Newsroom.